Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita bersama-sama belajar bagaimana cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari hukum bacaan tentang izhar, idgham, iqlab, dan ikhfa. Perhatikanlah beberapa penjelasan berikut. Izhar secara bahasa berarti jelas. Adapun menurut istilah adalah mengeluarkan setiap huruf dari makhrajnya tanpa memakai sengau atau dengung pada huruf yang diizharkan. Izhar terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, izhar yang berkaitan dengan nun mati atau tanwin, baik tanwin fathah, tanwin kasrah, ataupun tanwin dhamma, apabila bertemu dengan salah satu huruf izhar halqi atau tenggorokan seperti huruf hamzah, huruf ha, huruf ain, huruf ha, huruf ghain, huruf kha, maka harus dibaca jelas. Jadi ketika ada tanwin atau nun mati bertemu dengan huruf hamzah, huruf ha, huruf ain, huruf ha, huruf ghain, dan huruf kha, maka harus dibaca jelas atau dibaca izhar. Kemudian izhar yang kedua adalah berkaitan dengan mim mati atau mim sukun. Apabila mim sukun bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah selain huruf ba dan mim, maka bacaannya harus dibaca jelas atau izhar. Jadi ketika ada mim mati bertemu dengan huruf hijaiyah selain ba dan selain mim, maka huruf dibaca dengan jelas atau disebut sebagai izhar syafawi. Adapun contoh-contoh dari huruf izhar halqi, contoh-contoh bacaan izhar halqi, kalian bisa lihat di sini. Untuk kelompok yang pertama, ketika bertemu dengan nun sukun bertemu dengan hamzah, ha, ain, ha, ghain, dan kha. Nanti di sini ada contoh-contohnya. Kemudian di sini ketika bertemu tanwin bertemu dengan huruf-huruf izhar. Nanti saudara-saudara bisa perhatikan di kalimat yang kita kasih tanda kuning. Di sini adalah letak dari bacaan izhar tersebut. Huruf izhar halqi adalah 1 hamzah, 2 ha, 3 ain, yang keempat ha, yang kelima ghain, yang kelima keenam kha. Adapun contoh bacaan izhar nun mati ketika bertemu dengan hamzah adalah seperti pada kalimat Man amana, man amana. Perhatikan di tempat yang kita kasih tanda kuning ini. Disinilah posisi izhar terjadi. Maka bacaannya adalah Man amana. Adapun contoh bacaan
tanwin ketika bertemu dengan hamzah adalah seperti hasidin idza, hasidin idza. Nah, di sini ada tanwin kasroh bertemu dengan hamzah. Hasidin idza. Yang kedua, Ha, contoh dari huruf izhar ha, tanwin mati ketemu dengan ha. yang hauna, yang hauna, yang hauna. Nah, kemudian tanwin ketemu dengan ha. Nah, di sini ada tanwin kasroh bertemu dengan ha. Qaumin had, Tanwin kasroh bertemu dengan huruf ha, maka dibaca qaumin had, qaumin had. contoh yang ketiga. Huruf izhar yang ketiga adalah ain. Ain, Contoh bacaannya, ketika nun mati ketemu dengan huruf ain. Nah, di sini kita kasih tanda kuning. min alaq, min alaq, min alaq. Nah, adapun contoh izhar dari huruf ain, yaitu tanwin ketemu dengan huruf ain. Perhatikan tanda kuning ini. Maka cara bacaannya adalah Sami'un alim, sami'un alim, sami'un alim. kemudian huruf izhar yang keempat adalah ha. Ghin, Ha. ha, Ini huruf izhar yang keempat, ha. ha. Adapun contoh bacaan, nun mati bertemu dengan huruf ha. Min hadid, min hadid, min hadid. Kemudian contoh bacaan, tanwin bertemu dengan huruf ha. Di sini ada tanwin domah bertemu dengan huruf ha. Ghafurun halim, ghafurun halim, ghafurun halim. Kemudian contoh yang kelima yaitu huruf ghin. Ghin, Ketika ada nun mati bertemu dengan ghin, maka dibaca izhar. Seperti contoh min ghillin, min ghillin, min ghillin. begitu pula ketika ada tanwin bertemu dengan ghin. Haliman ghafura, haliman ghafura, haliman ghafura. Kemudian contoh yang keenam yaitu huruf kha. Kha, Ketika ada nun mati bertemu dengan kha, maka dibaca izhar. Seperti contoh wal munkhaniqah, wal munkhaniqah, wal munkhaniqah. begitu pula ketika ada tanwin bertemu dengan huruf kha, maka juga dibaca izhar. Kalimatin khabithah, kalimatin khabithah, kalimatin khabithah. Nah, setelah kita mempelajari tentang huruf bacaan, hukum bacaan izhar, mari kita belajar tentang
hukum bacaan idgham. Apakah idgham itu? Idgham secara bahasa berarti memasukkan sesuatu ke dalam sesuatu. Adapun menurut istilah yang dimaksud dengan idgham adalah mengucapkan dua huruf menjadi satu huruf, sedangkan huruf yang kedua menjadi bertasydid. Di sini idgham terbagi menjadi 5 macam. Yang pertama, nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ya, huruf mim, huruf waw, atau huruf nun, maka dibaca dengan cara memasukkan nun bersukun atau tanwin kepada huruf idgham bi gunnah yang ada di hadapannya, sehingga menjadi satu ucapan seakan-akan satu huruf. Kemudian huruf idgham bi gunnah ditasydidkan, ditahan kira-kira 2 ketukan dan disertai dengan sengau. Jadi ketika ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ya atau mim atau waw atau nun, maka kita baca dengan bacaan idgham bi gunnah. Adapun contoh bacaan idgham bi gunnah, ketika ada nun mati ketemu dengan huruf ya adalah nun mati ketemu dengan huruf ya seperti yang ada di lingkaran kuning ini, maka cara bacaannya kemudian yang kedua, ketika ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf nun, juga harus dibaca idgham bi gunnah. Adapun contoh bacaannya adalah min ni'mah, min ni'mah, min ni'mah. kemudian huruf idgham bi gunnah yang ketiga adalah mim. Ketika ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf mim, maka dibaca idgham bi gunnah. Adapun contoh bacaannya adalah kemudian yang keempat, ketika ada tanwin atau nun mati bertemu dengan huruf waw, maka harus dibaca idgham bi gunnah. Contohnya, nun mati ketemu dengan waw, atau tanwin ketemu dengan huruf waw. Perlu diketahui, ada beberapa pengecualian ketika huruf-huruf idgham bi gunnah ya, nun, mim, atau waw di depannya ada nun mati, akan tetapi tidak dibaca dengan cara idgham bi gunnah, melainkan dibaca dengan cara izhar, yaitu terdapat pada kalimat ad-dunya, bukan ad-dunya, ad-dunya, bukan ad-dunya. Begitu pula kalimat Swinwanin, bukan siwanin, swinwanin, bukan siwanin. Jadi nun tetap dibaca dengan nun. Swinwanin, bukan
qinwanin. Kemudian yang ketiga, Bunyanun, bukan buyanun. Bunyanun, bukan buyanun. yang keempat, nun mati bertemu dengan huruf wawu. Qinwanun, bukan qiwanun. Qinwanun, bukan qiwanun. Qinwanun, bukan qiwanun. Kemudian idgham yang kedua, yaitu idgham bila ghunah. Idgham bila ghunah yaitu apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf lam atau huruf ra. Bila ghunah artinya dibaca idgham tapi tanpa ada suara sengau. Contoh bacaan idgham bila ghunah pada huruf lam adalah Min ladunka. di sini ada lingkaran kuning, artinya nun mati. Di sini ada huruf lam, nun mati bertemu dengan huruf lam. Min ladunka. Min ladunka. Kemudian untuk contoh tanwin, tanwin yang bertemu dengan huruf lam. Khairul laka. Perhatikan di lingkaran kuning. Di sini posisi bacaan idgham bila ghunah. Khairul laka. Khairul laka. Khairul laka. Kemudian huruf yang kedua adalah ra, yaitu ketika ada nun mati bertemu dengan ra. Nun mati bertemu dengan ra. Bir rabbikum. Bir rabbikum. Bir rabbikum. Mir rabbikum. Atau ketika ada tanwin bertemu dengan huruf ra. Ghafurur rahim. Ghafurur rahim. Ghafurur rahim. Kemudian idgham yang ketiga yaitu idgham mutamassilain. Idgham mutamassilain di mana ada huruf yang sama seperti ba dengan huruf ba, huruf yang awal disukun, huruf yang kedua hidup. Maka huruf yang pertama karena sama dengan huruf yang kedua, maka huruf yang pertama dimasukkan kepada huruf yang kedua. Adapun cara bacaannya adalah Idrib bi'asaka. Idrib bi'asaka. ba yang tertulis dua huruf ini nanti dibaca menjadi satu ba. Cara bacaannya, Idrib bi'asaka. perhatikan bacaannya. Idrib bi'asaka. Kemudian pada kalimat Fama rabihat tijaratuhum. di sini ada huruf ta yang mati kemudian bertemu dengan huruf ta yang hidup. Fama rabihat tijaratuhum. Fama rabihat tijaratuhum. Contoh yang ketiga, huruf zal mati bertemu dengan huruf zal. Izzahaba. 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 Kemudian contoh yang selanjutnya adalah huruf lam
bertemu dengan lam. بل لعنهم الله بل لعنهم الله بل لعنهم الله. Begitu pula ketika ada dal bertemu dengan huruf dal, dal mati bertemu dengan huruf dal yang berharokat. وقد دخلوا وقد دخلوا وقد دخلوا. Di sini ada pengecualian pada dua tempat di dalam Al-Quran. Ketika ada huruf pertama yang mati, kemudian huruf yang kedua hidup, akan tetapi huruf yang pertama tidak dimasukkan atau diidghamkan kepada huruf yang kedua, yaitu berada pada kalimat Isbiru wasabiru, bukan isbiru wasabiru. yaitu pada kalimat Isbiru wasabiru, bukan isbiru wasabiru. jadi wawu pada kalimat isbiru yang awal tidak boleh dimasukkan kepada wawu pada kalimat wasabiru. Bagaimana cara bacaannya? Isbiru wasabiru, bukan isbiru wasabiru. Begitu pula pada kalimat Fi yaumin, bukan fi yaumin. sekali lagi Fi yaumin, bukan fi yaumin. Fi yaumin, bukan fi yaumin. Kemudian yang ketiga, idgham mutajanisain, yaitu ketika ada huruf yang memiliki jenis pengucapan yang sama antara huruf yang pertama, memiliki kesamaan dengan cara bacaan atau makhraj atau sifat-sifat dari huruf yang kedua. Seperti contoh huruf dal memiliki kesamaan jenis dengan huruf ta, maka cara bacaannya Wa in udtum wa in udtum wa in udtum. begitu pula huruf ta yang mati bertemu dengan huruf dal, seperti pada contoh Ujibat da'watukuma, ta mati bertemu dengan dal. ujibat da'watukuma, ujibat da'watukuma. Atau huruf to bertemu dengan ta, huruf to yang mati bertemu dengan huruf ta yang hidup. Lain basatha, lain basatha, lain basatha. Huruf ta yang mati bertemu dengan to. Wa idh qalat ta'ifah, Huruf ta yang mati bertemu dengan to. wa idh qalat ta'ifah. Begitu pula huruf zal bertemu dengan za. إذ ظلموا إذ ظلموا إذ ظلموا. Atau huruf sa
bertemu dengan huruf zal. Yalhad dalika. Yalhad dalika. Yalhad dalika. Begitu pula huruf ba mati bertemu dengan mim. Irkam ma'ana. Irkam ma'ana. Irkam ma'ana. Kemudian yang selanjutnya idgham mutaqaribain. Ketika ada huruf qaf yang mati bertemu dengan kaf. Alam nakhluqkum. Alam nakhluqkum. Alam nakhluqkum. Atau huruf lam bertemu dengan ra. Qur rabbi. Qur rabbi. Qur rabbi. Atau huruf dal bertemu dengan sin. Qad sami'a. Qad sami'a. Qad sami'a. Atau huruf dal ketemu dengan jim. Laqad ja'akum. Laqad ja'akum. Huruf dal ketemu dengan jim. Laqad ja'akum. Atau huruf zal ketemu dengan ta. Ittakhadtum. 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 Huruf ta bertemu dengan sa. Ta mati bertemu dengan sa. Kadzdzabas Samud. Kadzdzabas Samud. Kadzdzabas Samud. Inilah beberapa contoh bacaan idgham. Kemudian yang keempat, iqlab. Iqlab secara bahasa adalah memindahkan sesuatu dari bentuk asalnya kepada bentuk lain. Sedangkan menurut istilah, iqlab adalah menjadikan suatu huruf kepada makhraj huruf yang lain seraya tetap menjaga gunnah atau sangau pada huruf yang ditukar. Iqlab dalam pengertian hukum nun bersukun atau nun mati atau tanwin adalah apabila nun bersukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba, maka nun bersukun atau tanwin tersebut ditukar bunyinya kepada huruf bunyi mim, kepada bunyi huruf mim. Kedua bibir agak dirapatkan untuk mengeluarkan bunyi mim seraya dibarengi sangau atau dengung yang keluar dari pangkal hidung sambil ditahan sejenak. Contoh-contoh bacaan iqlab. Nun mati bertemu dengan huruf ba. Min ba'di. Min ba'di. Nun mati bertemu dengan huruf ba. Min ba'di. Yanbaghi. 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 Contoh iqlab tanwin domah bertemu dengan huruf ba. Sayyi'atun bima. Sayyi'atun bima.
sayyi'atun bima. Nun mati bertemu dengan huruf ba. Al-amba. 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 Tanwin kasroh bertemu dengan ba. Kullu mri'in bima. Kullu mri'in bima. Kullu mri'in bima. Nun mati bertemu dengan ba. Min baini. Min baini. Min baini. Kemudian yang kelima adalah ikhfa. Al-ikhfa secara bahasa berarti samar atau tertutup. Adapun secara istilah yang dimaksud dengan al-ikhfa yaitu mengucapkan huruf dengan sifat antara izhar dan idgham tanpa bertasydid dan dengan menjaga gunnah pada huruf yang diikhfakan. Yang pertama, nun mati atau tanwin, baik tanwin fathah, tanwin kasroh, atau tanwin doma, bertemu dengan salah satu huruf ikhfa aqrab, yaitu ta dan to atau dal, maka dibaca dengan cara memadukan nun bersukun atau tanwin dengan salah satu huruf ikhfa aqrab, ta, to, atau dal yang ada di hadapannya sehingga terdengar samar mendekati bunyi kemudian ditahan kira-kira 2 ketukan. Ikhfa yang kedua, nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ikhfa awsat, yaitu huruf sa, jim, zal, za, sin, shin, sad, dad, za, fa, maka dibaca dengan cara memadukan nun bersukun atau tanwin dengan salah satu huruf ikhfa awsat yang ada di hadapannya sehingga terdengar samar mendekati bunyi yang lebih dekat ke suara sangau dari pangkal hidung, kemudian ditahan kira-kira 2 ketukan. Yang ketiga, nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ikhfa ab'ad, yaitu qaf dan kaf, maka dibaca dengan cara memadukan nun bersukun atau tanwin dengan salah satu huruf ikhfa ab'ad, qaf atau kaf yang ada di hadapannya sehingga terdengar samar mendekati bunyi kemudian ditahan kira-kira 2 ketukan. Ikhfa yang kedua yaitu ikhfa yang berkaitan dengan mim mati. Kalau ikhfa yang ketiga di atas ini adalah ikhfa yang berkaitan dengan nun mati atau tanwin. Bisa dibaca ikhfa aqrab atau ikhfa awsat atau ikhfa ab'ad. Sedangkan ikhfa yang berkaitan dengan mim mati ketika bertemu dengan ba atau yang disebut dengan ikhfa syafawi, yaitu apabila ada huruf ba berada setelah mim bersukun dan terjadi di antara 2 kata serta dibarengi dengan proses ghunnah, maka dibaca dengan suara yang samar antara bunyi mim dan ba pada bibir, kemudian ditahan kira-kira 2 ketukan seraya mengeluarkan suara ikhfa dari pangkal hidung, bukan dari mulut.
Contoh ikhfa akrab, nun mati bertemu dengan ta. Wala antum, wala antum. Tanwin bertemu ta. Bayyinatin ta'rifu, bayyinatin ta'rifu, bayyinatin ta'rifu. Nun mati bertemu dengan to. Wa ma yantiqu, wa ma yantiqu, wa ma yantiqu. Tanwin bertemu dengan to. Laylan tawila, laylan tawila, laylan tawila. Nun mati bertemu dengan dal. Andada, andada, andada. Tanwin bertemu dengan dal. Wa ka'san dihaqo, wa ka'san dihaqo, wa ka'san dihaqo. Demikianlah contoh-contoh bacaan ikhfa akrab. Adapun contoh bacaan ikhfa awsat, seperti ketika ada nun mati bertemu dengan fa. Munfatina, munfatina, munfatina. Atau tanwin bertemu dengan fa. Laqawlun faslun, laqawlun faslun, laqawlun faslun. Atau nun bertemu dengan sin. Watansawna, watansawna, watansawna. Atau tanwin bertemu dengan sin. Kalimatun sabaqah, kalimatun sabaqah. Atau nun mati bertemu dengan shin. Min syarri, Atau tanwin bertemu dengan shin. sabbarin syakur. Atau nun mati bertemu dengan sod. Fansad, Atau tanwin bertemu dengan sod. amalan salihah. Begitu pula ketika ada nun mati bertemu dengan dot. Mandud, Atau tanwin bertemu dengan dot. ma'isyatan dhanka, ma'isyatan dhanka. Atau nun mati bertemu dengan sa. Mansura, Atau tanwin bertemu dengan sa. ayyamin thumma, Atau nun mati bertemu dengan jim. wa man jaa'a, Atau tanwin bertemu dengan jim. khalqin jadid, Atau nun mati bertemu dengan za. anzalna, Atau tanwin bertemu dengan za. nafsan zakiyah, Atau nun mati bertemu dengan za. man zalladzi Atau tanwin bertemu dengan za. basitun zira'i, Atau nun mati bertemu dengan za. man zalama, Atau tanwin bertemu dengan za. zillan dhalila.
Demikianlah hukum bacaan tajwid, izhar, idgham, dan iqlab serta ikhfa. Semoga bisa bermanfaat dan bisa menjadi amal jariah buat kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.